saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani. Iya, gimana? Ya, tadi tadi sore saya monitor Pak Dani bilang sama Ditya, sama siapa tadi ya? Pak Makim Pos Gaul. Nah, Pak Dani, di situ ada Ramana Raja. Ramana Raja bilang, ini ngakunya dia loh, saya yang monitor ya. Bilang gini, saya menguasai Al-Quran. Dia bilang gitu, saya menguasai Al-Quran, menguasai hadis, dan dia menguasai Alkitab. Pak Dani sekali-sekali suruh Ramana Raja masuk sini dong. Saya mau tanya dia tentang Alkitab saja. Boleh nggak? Bisa, kalau saya ketemu saya sampaikan. Cuman kadang-kadang mereka itu kan begini, mereka itu kan melihat ya sesuatu di channel Bom itu, mereka itu melihat teman-teman yang lain tuh main kroyo. Takut, Dani, takut, bukan. Atau kasih begini, nanti Pak Dani kan sudah biasa di sini, ya kan? Iya. Pak Dani kan udah kenal Pak Bom, nanti bawa Ramana Raja, nanti saya dan Pak Lidra Rewawa, Pak Dani dengan Ramana Raja, terus bawa si Ishak, kita 3 orang aja. Nanti saya, Pak Lidra Rewawa, Pak Lobo, kami 3 orang. Terus kalau umpamanya kalian mau 4 orang sama Ditya, nanti kami bawa Pak Timothy. Jadi kita 5 orang, boleh ya? Boleh nggak? Oke, kalau begitu kan nanti saya sampaikan. Yang penting intinya begini loh Pak Bom, kita tuh saya kan yang namanya ribet-ribet itu malas. Iya, kalau ribut nanti kita kasih turun. Mana selama ini ribut mana saya kasih biarkan. Iya sih, makanya saya betah di sini kan. Karena Pak Bom. Makasih lagi, makasih banyak Pak Dani ya. Jadi gini Pak Dani, saya tuh nggak setuju kalau Rama Raja itu seakan-akan dia pintar dalam Alkitab. Kalau dia bilang dia pintar masalah Al-Quran, ya alhamdulillah karena dia kan muslim, wajar ya. Tapi kan perlu dipertanyakan, apa dia memang paham atau tidak. Justru kami harus mau tanya sama dia. Nah, kalau dia ngaku, contoh saya gini, contoh ya Pak Dani ya, itu namanya penistaan. Kalau saya bilang gini, kamu diam semua, Pak Dani diam. Saya tahu Al-Quran daripada Pak Dani. Saya penistaan nggak? Penistaan. Ramana Raja, kau lihat kemari Pak Bom. Mulutmu tuh bagaikan bebek comberan. Kau bebek yang tukang makan di lumpur-lumpur cari cacing. Kalau kau bilang kau ahli dalam Al-Quran atau hadis, monggo silakan. Kau bilang kau ahli dalam Alkitab, aduh Beni aku. Kau masuk kemari, saya mau tanya kau Alkitab saja. Aneh, kitab kami kok kau bilang kau ahli. Penistaan itu loh. Ini Pak Dani aja nggak pernah bilang dia pintar Alkitab. Dia ahli di Al-Qurannya, dia ahli di hadis. Tapi dia nggak pernah bilang saya ahli di Al-Quran, saya ahli di hadis. Nggak pernah. Ini Pak Dani loh. Sedangkan dia salah satu pegawai kantor keagamaan ya, kantor agama ya Pak ya. Ya, Bapak pegawai ya, kantor agama ya. Nah, iya. Nah, Pak Dani aja yang tiap hari berhadapan dengan orang-orang muslimah yang rajin berhubungan masalah keagamaan, nggak pernah mengaku ahli agama, ahli Al-Quran dan hadis. Ramana Raja. Saya bukan marah, tapi kami ini nggak masuk akal loh. Kalau kamu bilang kamu ahli dalam Alkitab kami, kamu masuk ya ke channelnya Pak Bom ya. Pak Bom undang. Daripada kamu mulut kayak comberan, kan nanti orang semua, orang muslim juga pasti menilai Anda kok so tahu ya. Bisa aja Anda menjadi nabi ke-28 atau 29. Nggak boleh begitu ya Ramana ya. Anda harus menghargai orang yang lebih tua kayak Pak Dani gini, orang yang lebih tua. Dia sopan loh. Masuk di channel Kristen, dia hanya bertanya. Ya udah. Oke Pak Dani, silakan. Itu intermezzo aja. Silakan mau bertanya sama siapa? Silakan Pak. Saya sebenarnya dengan Pak Bom. Gak apa. Santai aja. Nanti kalau ada yang ini nggak mungkin. Mereka juga. Saya udah kasih tahu kok. Pak Lobo udah oke. Pak Timothy udah oke. Pak Lidra Rewawa, semua teman-teman sini udah oke. Kalau nggak ada yang mau tinis. Silakan. Kita selalu welcome Pak Dani dari teman-teman di seberang. Silakan Pak Dani. Silakan. Oke, saya sih terserang aja ya Pak Bom ya. Kita jujur aja. Saya memang masih sampai sekarang ya, dari pertama saya baca Alkitab sampai detik ini,
Saya masih tanya-tanya tentang saudaranya Yesus. Pak, Ya, terus, Pak Bom, boleh saya ngomong Pak Bom. silakan, Jadi, silakan. iya Pak Dani, begini Pak Dani, kita diskusi. Ya Pak Dani juga kalau diskusi harus yang benar. Kita di sini bicara data, kita bicara ayat, kita tampilkan ayat, kita tidak karang-karang pakai otak kita. Nah, Pak Dani juga, kalau Pak Dani itu dari tadi saya nilai Pak Dani ngomongnya kan kayak yang sang bener gitu loh. Kayak Pak Dani paling bener gitu. Nah, kalau bisa Pak Dani, kalau kita ngomong di sini Pak Dani ditanya, Pak Dani juga tunjukin dong ayatnya. Nih data saya, nih bukti saya. Jangan Pak Dani ngomong ngarang pakai otaknya Pak Dani sendiri, nggak ada yang percaya Pak. Kalau kita bukain Alkitab. Nah barusan aja Pak Dani ngomong, oh saya masih bingung tentang saudaranya Yesus. Sudah dijelasin berapa puluh kali. Ya, udah pakai ayat Alkitab. Coba Pak Dani, sebentar Pak Dani, saya ngomong dulu Pak Dani ya. Ya Pak Dani juga kalau ngomong pakai data dan dalil Pak. Nih ayat Al-Qur'annya di ayat ini ayatnya nih bukti ayatnya tunjukin di sini. Itu baru namanya sehat. Itu namanya saya bilang ya kalau orang waras ngomong sama orang waras begitu Pak Dani. Ya gitu Pak Dani silakan. Oke, terima kasih. Kemarin saya sudah menanyakan tentang Matius, juga sudah. Dengan Markus juga sudah tanyakan, ya kan begitu. Dan apalagi kalau di Matius 1 itu. Nah, itu lebih jelas lagi. Jadi kenapa saya katakan masih ada ganjalan di hati saya. Ini jujur saya bukan mengada-ngada ya, bukan membuat-buat, bukan misteri yang enggak. Karena memang saya melihat, ini saya pastikan sudah mencari di data di Ezra Soru. Dia mengatakan Yesus punya saudara. Kemudian Edo Justin, barusan juga saya di grup dia juga mengatakan Yesus punya saudara tiri. Ya, jadi makanya saya mau tanya yang benar ini yang mana sih? Karena dibukakannya juga kan di dalam Matius 1, coba buka aja Matius 1 itu. Matius pasal 1 ayat dari pertama aja satu perikopnya aja supaya kita enggak apa namanya enggak rancu kan. Itu ditampilkan oleh mereka itu termasuk Ezra Soru. Ada videonya, buka aja videonya Ezra Soru. Ya terima kasih, silakan ditanggapi. Boleh saya tanggapi Pak Bom sebentar ya Pak Bom. Gini Pak Dani, saya juga sampai sekarang Pak Dani, saya juga bingung karena Muhammad tidak pernah disunat dan tidak pernah ada ayat sunat di dalam Quran. Nah sedangkan ya Ustadz Abdul Somad termasuk Pak Dani sama Ustadz besar ya, Ustadznya si Menakem Ali, mereka mengatakan Muhammad disunat padahal tidak pernah ada bukti Muhammad disunat. Apalagi di ayat Al-Quran. Coba Pak Dani jelaskan hari ini. Buka fakta dan dalilnya. Silakan Pak Dani. Oke. Mohon maaf ya Pak Bom. Kalau saya bertanya, saya yang menampilkan ayatnya. Contoh, kemarin saya menampilkan ayat Matius, ayat Markus. Hari ini juga saya pinta. Pak Dani tanya Matius berapa? Matius berapa? Ayat Matius 1. Ayat berapa? Ayat 17. Nah, baca aja dari pertama. Dari ayat mana? Matius 1. Ya udah. Dari ayat pertama. Oke, ini. Ya udah. Itu silsilah sudah. Kita baca sampai selesai, sampai ayat berapa itu. Pertanyaannya apa? Pak Dani pertanyaannya apa? Pertanyaan saya itu di sini menerangkan pertama
Yesus punya saudara, ya kan? Ini kan ada saudaranya, ya kan? Nanti ada. Kedua, di dalam ayat ini juga menerangkan Maria itu kawin dengan yang namanya Yusuf. Iya, emang iya. Silakan. Yang mana ini? Terus Nah, naik ini. aja, Terus. baca sampai terus. Ya kamu tanyakan apa? Ini silsilahnya. Ini silsilah Yesus loh. Iya, kan ketemu nanti Yesus punya anak, punya saudara. Ya mana saudaranya? Mana? Yang ayat berapa? Ayat berapa? Nggak Pak? ada. Suruh dia baca sendiri, Pak. Nah, saya baca sendiri dari 1 sampai ayat. Ya, silakan baca. Sampai 28. Bacanya sampai 28. Silakan, suruh baca aja, Nggak Pak. apa-apa. Suruh Baca, Pak. Pak. Silakan. Ya. Baca aja dari ayat 1 sampai 28. Terus Abraham memperanakan Ishak, kemudian lanjut Yehuda memperkanakan Peres, lanjut ayat keempatnya. Ya, saya sabar. Sabar ya. Ayat keempat. Sabar. Ayat keempat ya. Ya, oke, silakan. Ya. Dalam peranakan, dia memperanakan Raja Daud, Salomo memperanakan Rahema. Ayat ke-8. Lanjut aja. Sabar ya. Ayat ke-8, oke. Terus nih. Sudah. Belum. Apalagi? Memperanakan Salomo, memperanakan Amon, Oh, masih jalan dia. Masih jalan. Ayat ke-12. Ayat ke berapa? 12. Nah, Sudah. yes. Adalah sesudah perbuangan Babel gini Jabiyat, Yuraida memperanakan Ahzab dan Jadok memperanakan Ahim memperanakan ayat 15-nya. Cepat kali baca kau. Iya cepat, nanti ketemu dia. Nah, terus apa? Ayo. 15. Ayat memperanakan kerajaan. Yakub memperanakan Yusuf suami Yakub memperanakan Yusuf suaminya Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, terus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham. Mana tadi? Sampai Daud. Sampai Daud. Mana tadi? Kok hilang? Kok dia berubah-ubah? Mana? Jangan dipindah-pindah dong. Yang ayat 17 itu Pak Bung. Ayat 17 itu. Oke. 17. Nah, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan Daud dan sampai Babel. Dari Daud sampai perkembangan ke Babel. Ya. 18. Terus 18 naik Pak. Turun terus Pak 18. Ayat 18. Udah nggak ada. Jadi yang ayat 16 tadi ini udah. Ya, ini kelahiran Yesus. Biar aja dia biar puas, Pak. Biar dia baca dulu sendiri, dia cerna di baca. Biar puas dia. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ya kan? Yang melahirkan Yesus. Iya benar. Apanya masalah? Jadi suaminya Maria bernama Yusuf. Iya. Yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Iya, terus apa masalahmu? Yang mau ditanya apa? Itu yang pertama saya menanyakan tentang Yosef tadi, kemudian Yakobus. Oke. Biar saya jelasin ya, Bombo. Kembali kepada ayat yang 13 tadi. Yang mau ditanya apa, Dani? Yang mau ditanya apa? Saudaranya si Yesus. Jadi intinya dia tujuan pertanyaanmu kalau Yesus punya saudara, kenapa? Masalah buat lo? Nanti saya jelaskan. Enggak, cuma memastikan. Oke. Kalau satu sisi kan mengatakan kemarin kan Pak Bobo mengatakan dia bukan saudara. Ya udah. Mau saya jawab nggak? Mau dijawab nggak? Ya, dengerin baik-baik. Pasang kuping biar terang. Pakai toa kalau perlu.
Ya, di sini saya jelaskan ya, bahwa di sini pandangan bahwa saudara-saudara tersebut adalah anak kandung Maria dan Yusuf dipegang oleh beberapa orang dari abad-abad awal. Ini ditulis The Oxford Dictionary of Christian Church, mengklaim bahwa Tertullian ya tahun 160-225 adalah salah satu dari mereka. Ya, di sini mereka beranggapan bahwa Yusuf pada waktu itu adalah duda. Diperkirakan ya Dani, diperkirakan. Jadi sedang diduga-duga bahwa bahwa Yusuf itu punya anak. Ya, punya anak-anak itu yang tadi disebutkan. Jadi di sini ya, di sini kaum anti dikomarianit, para penentang Maria yang tidak suka kepada Maria, perawan Maria dari abad ketiga, meyakini, mereka menuduhkan bahwa Yusuf menjadi suami Maria itu adalah seorang duda dengan 6 anak. Anaknya itu Yoses dan yang lain-lain tadi. Dan ia menjalin hubungan suami istri yang normal dengan Maria. Ya, jadi di sini diduga. Nah, kemudian ternyata setelah diselidiki, ya, ini mewakili pandangan dari gereja-gereja bahwa Maria tetap selalu perawan. Ia berpendapat bahwa mereka disebut para saudara dan saudari Yesus sebenarnya. Nih, catat nih, Dani. Ya, catat, sampaikan ke gerombolan kamu di sana kalau Yesus punya saudara. Catat di sini, yang disebut para saudara dan saudari, bukan saudara aja, ada saudara perempuan juga. Dikatakan saudara dan saudari Yesus sebenarnya adalah anak-anak dari saudari Maria, yaitu Maria yang lain, yang dianggapnya dan dikatakan sebagai istri Klopas. Istilah saudara-saudara laki-laki dan saudari perempuan sebagaimana yang digunakan dalam konteks Alkitab ini terbuka dari berbagai penafsiran yang berbeda. Ada yang berpendapat anak Yusuf dari perkawinan sebelumnya, pandangan Epifanius dan Salamis. Jadi anak-anak saudara Maria itu adalah anak-anak Klopas. Ya, anak-anak Maria istri Klopas, itu ditulis di yang kemarin dikatakan di Pak Bom ya, di Markus ya, di Matius. Itu ada. Jadi yang namanya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas ini adalah anak-anak daripada Maria istri Klopas. Paham Pak Dani? Oke, paham tanggapi. ya. Ya. Apakah mau tanggapi apa? Pak Dani nggak perlu tanggapi itu lebih hebat daripada Eza Zoru yang mengatakan kalau Yusuf punya saudara tiri. Saya udah telepon Esa Zoru, saya kenal Esa Zoru nggak ngomong begitu. Tolong Pak Bom buka saudara tiri, bukan saudara tiri, ini saudara sepupu. Kamu yang buka bilang videonya Pak Bom bisa nggak? Buka videonya Pak Bom. Tolong dibuka. Bom. Videonya Esa Zoru. Dani, otak kamu paham nggak tadi saya baca? Di sini dituduhkan bahwa punya saudara-saudara tiri. Istilahnya saudara dan saudari tiri. Saudara dan saudari tiri. Jadi itu anaknya Yusuf. Pertanyaan saya, apa masalahmu Dani? Kalaupun benar Yusuf punya anak, kenapa urusannya? Yesus manusia. Enggak apa ya? Saya bertanya kok begini. Kalaupun ada, taruh deh keinginanmu, kita ikutin ada. Terus apa maumu? Apa yang kamu? Coba Dani baca ini Dani. Apa yang kamu mau tuduhkan? Dani coba baca ini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Oke. Dan saudara ibunya. Maria. Oke. Sebentar. Di depan salib itu ada ibu Yesus ya. Dekat salib ada Yesus berdiri ibunya. Berarti ibunya Yesus bernama Maria. Dan ada saudara ibunya ya. Terus ada Maria.
ada istri Kleopas, dan ada Maria Magdalena. Nah, di sini udah jelas bahwa istri Maria Ibu Yesus hanya dua bersaudara aja, perempuan. Tidak bersaudara dengan Imron, dengan Musa dan Harun. Makanya pertanyaan saya, Pak Dhani mau cari tahu ini untuk apa? Pak Dhani kan mau cari tahu ini, bertanya di sini kan punya misi. Misinya untuk apa? Kalau sudah tahu, gitu loh. Ya, ingin kepastian saja Ya, antara. Jangan kamu mau bentur-benturkan, jangan kamu adu domba, jangan bawa-bawa nama orang. Ya, kalau kamu mau bertanya saja, Dhani. Pak Dhani mau memastikan, kita bilang itu tidak substansi, Pak Dhani. Lebih baik kalau mau memastikan kita bicara keselamatan, Pak Dhani. Pasti enggak gitu loh. Kan dia mau terima atau tidak silakan. Sekarang saya bertanya, Pak Dhani tolong jelaskan. Pak Dhani tolong jelaskan. Muhammad disunat kapan di dalam Quran ya. dan ayatnya Quran mengenai sunat di mana? Itu aja. Dubbing ya. Dijawab Pak Dhani. Lanjut dulu. Itu sunat bagaimana? Tolong jelaskan. Itu sunat bagaimana? Seperti kita tadi menjelaskan tadi. Ya, masih dubbing itu Pak Thomas ya. Silakan Pak Dhani. Pak Dhani. Sudah aman dah. Ya, aman. Silakan Saya Pak ulangi Dhani. lagi pertanyaan karena tadi ribet, jadi saya tidak terlalu fokus mendengar pertanyaannya. Oke, tadi kita udah jawab ya Pak Dhani dengan ayat-ayat Alkitab, dengan penjabarannya bahwa saudara-saudara Yesus itu siapa yang Pak Dhani tanyakan. Sudah jelas ya. Sekarang saya tanya Pak Dhani, kapan dan di mana Muhammad disunat? Kemudian ayat sunat di dalam Al-Quran itu di mana? Tolong ditunjukkan dengan bukti-bukti ayat-ayat surah Al-Quran dan bukti-bukti Muhammad disunat. Jangan katanya ya. Halo Pak Bom, bisa dicarikan tentang ayat Suhuf Ibrahim. Ya? Bisa dibukakan. Pak Bom bukakan. Yang Suhuf Ibrahim, ini surah apa namanya ya? Itu ayat berapa ya? Ukuran berapa itu? Iya, itu yang milah Ibrahim itu Pak. Sabis marabikal itu saya enggak, kalau ayatnya saya hafal. Sabis marabikal a'lal ladzi khalaqa fasawa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a. Bukan, itu ayat berapa ya? Saya enggak tahu ya. Quran surah berapa? Dan terakhir lagi Suhuf pula Suhuf Ibrahim wa Musa. Surah berapa ya? Surah Sabihi. Sabihi itu surat berapa? Mana saya hafal surah itu? Sabihi. Kalau nggak salah Sabis marabikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa. Surat berapa? Surah apa? Surah berapa? Surah berapa itu? Aduh. Surah berapa ya? Pak? Surah Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf. Dia terakhir. Lihat dulu Pak Dhani. Lihat dulu Qur'annya Pak Dhani. Jadi jelas. Surah terakhir sebentar Pak Marban, surah Anas terakhir. Bukan yang terakhir. Surah Anas. Surah Anas. Sabbaha nggak ada Pak, surat Sabbaha. Nanti sebentar saya cari HP lagi. Ya, silakan cari dulu. Harus begitu, harus begitu. Kita tegas saja. Kita udah jelasin, sekarang dia harus jelasin gitu. Itu keliru sekali Pak Lidara. Kalau mereka saya diskusi sama teman-teman di seberang, katanya Muhammad itu sudah disunat dari lahir Pak, di dalam kandungan.
Iya, itu Ah, kan itu ada bullshit, Pak. buktinya. Itu kan Itu bullshit katanya, tuh. Pak. Sekarang kan kita Berita bicara siapa data. itu Pak Katanya. Timothy? Kalau katanya jangan dipercaya, Pak. Bener nggak? Nah, tujuannya si Dani ini menanyakan saudara tiri Yesus tuh untuk apa sih sebenarnya? Itu kan nggak intinya Ada. banget gitu loh. Ada tujuannya, Berarti Pak. ada misi tujuannya. tersembunyi dari si Dani Ada. ini. Ada, Pak, ada. Ya kan? Maksud Ada. dia kalau ada, wah berarti Yesus itu benar-benar manusia lah, begini begitulah. Iya. Itu memang mencari-cari kelemahan. Iya. Padahal kitab kita tuh sempurna loh. Sudah sangat sempurna. Tidak perlu lagi kitab lain menjelaskan. Tidak perlu ayat-ayat lain dari seberangkunya menjelaskan, sudah tidak perlu lagi. Udah sempurna Alkitab kita nih. Jadi gini Pak King David, Pak Bu. Itu mereka itu adalah kalau Ya. saya ibaratkan begini. Mereka itu susah lihat orang senang dan mereka senang kalau lihat orang susah. Ya, betul. Betul sekali. Saya bingung, Pak, dengan hal-hal kecil mereka korek-korek gitu. Hal-hal kecil loh dikorek-korek gitu. Kayak Betul. apa gitu ya? Bukan nggak pada inti keselamatan, ya kan? Pak. Inti penebusan itu yang ditanyain tuh penting. Kalau hanya saudara tiri ditanyain ini itu apa sih? Esensinya itu di mana sih? Korelasinya apa sih gitu loh, Pak? Ada tujuannya. Bagi mereka itu penting, Pak. Bagi mereka itu penting. Oh begitu. Penting untuk penting buat mereka ya. Iya, dalam mengais-ngais kan mereka mencari. Kalau pemulung, Pak, yang sekecil apapun dipungut, Pak. Oh. Karena kemungkinan betul. berguna bagi dia, gitu loh, Pak. Nah, jadi betul. Jadi betul sekali. Yang kecil-kecil ini mereka kumpulin, mereka mau jadikan alat untuk untuk membenarkan. Ini kan tujuannya sebenarnya kan untuk membenarkan punya mereka. Membenarkan asumsi, Pak. Iya, membenarkan asumsi dan dongeng mereka, gitu loh. Ya, kalau dia berpendapat bilang si Esra Soru mengatakan Yesus punya saudara tiri, itu harus dibuktikan dengan ayat. Harus dibuktikan di ayat Alkitab, bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Betul kan, Pak? Iya, Kita sudah baca kitab ini bolak-balik berapa kali kok kita sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin saya udah 8 kali, 9 kali saya udah bolak-balik baca tuh, Pak. Iya. Saya nonton juga yang saya nggak pernah ketemu tuh, Pak. Bahasanya kemungkinan juga, Pak Lidara. Iya, karena bahasanya dia itu bahasa orang NTT, ya, itu bahasa dari kampung saya juga. Itu kadang-kadang kebolak-balik, nggak dipaham. Iya. Gitu loh. Nggak dipahami sama orang yang dengar. Betul. Buat dia itu satu berita besar, Pak. Buat si Daninya. Karena saya kenal, saya tahu Pak Esra Soru. Saya kenal sekali Pak Esra Soru. Udah siap dijawab, Pak Dani? Silakan, Pak Dani. Saya mau tanya juga nih, Pak Dani. Belum, HP-nya lagi lowbat. Jadi nggak bisa dibuka. Masih bingung juga. Nggak bisa dibuka Qurannya. Teman-teman mau tahu nggak tujuannya? Pak Dani tanya, mau nggak tahu? Saya kasih tahu bocoran. Iya. Mereka itu ingin mencari kesalahan. Kesalahannya satu apa? Maria itu kan ibu Yesus itu kan adalah ibu yang suci. Betul. Ya kan? Nah, perawan. Jadi mereka mau membatas supaya bahwa ibu Yesus sudah tidak suci lagi. Ya. Dan itu. Dan disamakan dengan Maryam. Iya, mau disamakan dengan Maryam Mercedes, ya kan? Nah, sedangkan kita Kristen kan Bunda Maria itu kan ibu yang suci, ibu Yesus. Cuma punya anak Yesus, tidak ada lagi. Betul. Jadi mereka itu mencari. Saya udah nonton kok Pak Pendeta Esra Soru punya video. Esra Soru mengatakan bahwa Yesus itu punya saudara tiri dari ibunya Yesus. Jadi ibu Yesus itu punya saudara, punya anak namanya Yakobus dan Yudas. Itu pengakuan Esra Soru. Enggak mungkin. Dan ini aja tanggapnya, kita aja jelaskan sama mereka, mereka kebeko. Iya. Jadi susah kalau memahami.
Udah Itu ketemu belum Pak asumsinya dia Dani? sendiri. Biar Pak dia lagi Apa yang racik di- dulu. Terus Dia lagi racik dulu Pak, lagi racik itu Oh, kan udah bahan nonton kok. baku. Jadi ngapain Itu kan saya mau bahan taruh di baku. sini? Sempat saya kena strike lagi. Iya. Nggak perlu Maulah Pak, saya Pak lah. Bom, nggak perlu. Nggak perlu. perlu, Strike Pak. saya sangat Itu mau. itu nggak esensi sekali, itu nggak penting buat kita, itu nggak penting. Ya, kita Kalau tunggu, memang dia Pak. mau ngais-ngais itu, mencari-cari itu, kita jadi tahu sekarang. Oh, rupanya ilmunya sampai segitu aja. Tapi yang dimaksud di situ perawan karena kehamilannya, kelahiran Yesus tidak melakukan hubungan badan. Itu juga di Iya. situ maksudnya juga. Jadi artinya bukan Pak hanya Marban. ya. Betul Pak Marban. Tapi kenyataannya Maria nggak pernah melahirkan lagi. Bunda Maria nggak pernah melahirkan. Iya, Betul. seandainya pun di framing ke situ, tapi artinya di situ kan bukan hanya itu, bukan hanya bahwa Maria tidak pernah melahirkan lagi, bukan hanya itu arti perawan di situ kan itu. Yang melahirkan itu Maryam. Maryam saudaranya Musa dan Harun. Temannya Maria Mercedes. Jadi artinya Maria Mercedes. Coba sedikit. Pak Bom. Ya. Kalau bisa tuh, kalau bisa Pak Dani ya, Pak Dani tinggal tunjukin aja di mana tertulis dalam Al-Quran Maryam itu punya anak lain selain Isa, udah gitu aja. Nah, betul, tunjukin, betul, Mampu nggak dia? tunjukin. Gitu. Betul. Coba Pak Dani mana? Tunjukin benar. Pak Dani ngeracik. Ada nggak dalam Al-Quran tulisnya begitu? Pak Dani lagi Pak calling Dani. friend. Ngeracik. Mau dibantu Pak Dani? Maksudnya surah 16 ayat 1 2 3 bukan Pak? Pak Rewawa, lihat kemari Pak Lobo. Nih Sangsang ya. Sangsang. Ya, Sangsang. Aduh. Enak nih Pak Lobo nih. Bagi-bagi. Shalom Pak YNL Junior. Shalom Bapak. Luar biasa nih Bapak yang ganteng. Waduh, Shalom, ini teman kita nih, Pak Bom sahabat Bom, kita nih shalom, luar biasa teman-teman nih. semua. Shalom, Shalom, Pak. selamat malam. Salam kenal. Shalom. Beta dari Timor, dari Kupang. Kermana di Kupang? Kermana di Kupang kau? Bye-bye. Aman-aman. Bye-bye, Sa. Oh, bagus. Iya, bye-bye, Sa. Tambah semangat nih Pak Lidara nih. Ada temannya. Beta sulama sonde pulang di Kupang jadi. Say. Main-main sekali-sekali pas libur Natal begini balik. Kalau kita dengan Pak Bombong tiap tahun kita pulang Manado. Oh, baku dapat di sana tuh. Minting. Dapat. Nanti tinggal laptop saya pikul ke Manado. Bawa laptop ke Manado. Waduh, teman saya enggak. Kalau siarannya di 4 channel atau 5 channel sekaligus, rame ini Pak Bob. Makanya saya mau bilang sama Pak Bom sama Pak YNL supaya kita relay jadi ke channel saya, channelnya Pak Chiller, Pak siapa yang ada channelnya kita relay semua. Jadi saya juga ini kan Pak YNL, Pak Nurul, Pak Jeki gitu loh. Nanti saya juga. Ini kasih Pak YNL. Belum dapatkah Pak Dani saya mau? Kasih Pak YNL bicara dulu Pak. Pak Dani nih, saya lihat. Ya, YNL dia Pak Dani. Satu-satu ya Pak Dani, ya biar Pak YNL dulu. Lanjut. Ya, sekali lagi Pak Bombo, makasih banyak so kasih masuk kita. Selamat malam buat kita semua, selamat malam buat teman-teman di live chat. Ini saya lihat Pak Dani, beliau saya lihat saya mau masuk. Jadi selamat malam Pak Dani. Saya mau bertanya kepada Bapak, ya ketemu lagi Pak. Kita berbicara ini kayak ada kaitan dengan Quran, korelasinya dengan sains ya Pak Dani ya. Semoga Pak Dani nggak ada di pihak itu. Pak Dani kan selalu mengatakan, teman-teman Pak Dani katakan bahwa Quran itu terbukti secara saintifik membuktikan bahwa itu terbukti ya, semua dibuktikan. Pak Dani, pertanyaan saya, apakah ada menurut Pak Dani, apakah ada manusia yang tinggal dekat matahari?
Gimana pertanyaannya? Apakah ada manusia? Apakah ada manusia yang bisa tinggal di dekat matahari? Nggak ada. Setahu saya nggak ada cerita tentang manusia dekat matahari. Itu di bumi ya, di bumi tidak Oke, Pak ada. Dani, saya baca Quran surah 18 ayat 86 ya Pak Dani. Mungkin Pak Dani tahu lah ya. Jadi saya juga mau bertanya juga, ya kita apple to apple lah gitu. QS 18 ayat 86. Quran 18 ayat 86. Ya, ini. hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas, lagi berlumpur hitam. Di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal suatu kaum dalam tanda kurung. Ya, tak sampai ke tanda kurung ini jelas biar teman-teman muslim yang nuduh kami terjemahan itu saya kasih tunjuk ini. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka dalam tanda kurung dengan mengajak mereka beriman. Mungkin Pak Dani bisa menjelaskan ini. Makasih Pak Bombong. Oke, ini kan coba kita baca ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Oke, jadi Zulkarnain itu melihat tanda matahari itu terbenam, seakan-akan di lumpur hitam, kan dari jauh kan matahari kan begitu. Dan ini juga metafora ya. Dan di sana ditemukannya suatu kaum. Berarti waktu matahari terbenam itu pertanda ada lumpur di sana. Berarti ada kaum. Lumpur ini kan notabene kotor. Lumpur apa Pak Dani? Dengar dulu, kok dipotong. Ya, jangan. Loh. Nah, sampaikan. Jadi ini pertanda Zulkarnain itu diarahkan ataupun diberi gambaran oleh Allah, ada matahari terbenam dan di sana itu ada kaum, karena lumpur itu kan diidentikan dengan kotor. Maka ada kaum di sana yang tidak beriman. Yang ada kaum yang dekat matahari kah atau di mana? Di lumpur hitam di mana? Jadi matahari terbenam itu hanya petunjuk arah. Petunjuk arah di mana keberadaan orang yang tidak beriman ini. Oke Pak Dani, cukup sampai itu dulu Pak Dani. Saya lanjutkan Pak Dani ya. Dalilnya? Pak Dani, ini ada seorang namanya Kalafullah. Nanti saya akan tunjukkan kok Pak Dani referensinya. Dia mengatakan bahwa ketika Zulkarnain sampai di daerah barat tempat matahari berada, dia tidak menemukan satu bangunan pun. Lalu ia melihat matahari akan terbenam dalam air. Takwil ini menyesatkan dan tidak pernah terjadi. Oke, ini menarik dari Kadli Al-Jabar pernah berkata, bagaimana mungkin Zulkarnain melihat matahari terbenam di atas bagian bumi sementara ia berada pada orbitnya. Ayo Pak Dani, silakan. Ini kita Pak Dani berbicara secara saintifik aja lah. Kalau kita berbicara bisa seperti itu, saya juga bisa ngarang-ngarang bisa gitu. Tapi Pak Dani bisa membuktikan secara saintifik terkait dengan hal itu. Orbitnya itu di lumpur atau di mana sih matahari itu? Pak Dani, silakan Pak. Thank you. Oke, terima kasih. Makanya di dalam Al-Quran itu kan saya katakan ada bahasa metafora. Ataupun bahasa dalam Islam namanya balaghah. Ataupun kiasan. Ataupun majas. Maka kalau kita mengartik, tidak bisa mengatakan sebagai maknawinya. Atau makna konkretnya bukan begitu. Maka kita di dalam memahami ayat Al-Quran, itu harus juga berkaitan dengan konotasinya apa ini. Ayat ini mengandung konotasinya apa. Maka saya katakan konotasinya. Berarti sama kayak kata keterangan Quran. Sebentar Pak Desa, paham itu. Berarti sama kayak Quran mengatakan bahwa sperma, permisi ini agak jorok ya. Sperma itu terletak di tulang dada lah perempuan Itu juga metafora. Kalau sudah mengarah kepada perempuan, nah itu kan saya bukan ahlinya kalau di situ ya. Kita hanya membicara tekstualnya sesuai yang saya dapatkan baik dari guru maupun dari keterangan ayat ini.
Kalau yang masalah perempuan spermanya saya kan nggak lihat baca ayat yang mana. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Cuma ada yang sedikit mengganjil sama saya Pak Dani. Yang tadi kan surat yang Pak YNL kan kasih sampaikan mengenai Zulkarnain, itu surat dari Jibril kepada, dari Allah ke Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini kata siapa ayat Al-Quran ini? Kata Allah atau kata Zulkarnain? Oke, Allah itu mengkisahkan kembali kejadian pada Zulkarnain. Kan Zulkarnain kan hidupnya sebelum sebelum Muhammad lahir kan Zulkarnain sudah ada. Cerita ini diceritakan kembali, diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Logis kan? Ya udah, berarti itu ya yang penting kita paham. Itu kan kitabnya Pak Dani. Berarti Allah yang memberitahukan kepada Jibril, Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad. Itu Pak Dani ya? Iya. Cerita ulang namanya itu Pak, dia cerita ulang. Ya, udah nggak apa-apa kitabnya. Kita nggak bisa framing ya, itu kitab perjanjiannya. Pak Lidra Rewawa nanti tanyakan ya, itu yang kata siapa itu urusannya Pak Lidra Rewawa. Kurang paham ya? Iya. Oke, silakan sang penggugat linknya ya. Yang mana? Yang paling bawah terakhir kah? Yang paling terakhir Pak. Oke, saya buka dulu ya. Silakan penggugat. Ya. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Saibah dan Ubaidullah bin Umar bin Maisarah secara makna. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sufyan bin Husain dari Al-Hakam bin Taibah dari Ibrahim at-Taimi dari ayahnya dari Abu Zar. Ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah berada di atas keledai saat matahari berada di arah barat. Kemudian beliau bersabda, tahukah di manakah matahari tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Bagian mana yang disebut makna alegorisnya Pak Dani? Bagian mana yang disebut makna alegoris tadi? Ini sangat substansi ya. Ini tidak ada alegorisnya nih. Oke, tadi ini perkataan Nabi. Biar aja Pak Dani. Ini kitabnya Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, saya kembali ke ayat dulu. Ini kan ada kaitan ayat tadi. Matahari menunjukkan itu suatu petunjuk. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah memberikan keterangan kepada Zulkarnain, ada matahari itu terbenam sebelah barat, itu petunjuk. Ada lumpur hitam, berarti ada manusia yang tidak beriman. Kemudian kita kaitkan dengan Rasulullah, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam, berarti di mana yang berlumpur hitam? Sebelah barat. Coba kita lihat sekarang dunia barat, banyak yang tidak beriman. Nggak ada korelasinya Pak. Asumsi itu. Asumsi betul. Saya nggak mau terima itu Pak Dani. Silakan. 700 tahun yang lalu Bapak langsung kaitkan dengan orang Barat, nggak substansi banget Pak Dani. Nggak ada korelasi yang ngawur tuh. Oh. Oke, sudah. Aja, Pak ngomong. Ya, mau terima apa tidak kita terima. Itulah penjelasannya. Ya, apa-apa. Sekarang gini, kan itu penjelasannya Pak Dani. Ya coba Pak Dani tunjukin ulama mana yang ngomong seperti Pak Dani. Itu makna alegoris. Silakan. Ini sudah dinyatakan oleh Zulkarnain dalam Al-Quran. Al-Quran kan bahan mentah Pak. Hadis ini yang menjelaskan mengenai laut yang berlumpur hitam itu. Nah tadi kan Pak Dani bilang itu makna alegoris. Yang saya minta Bapak tunjukin ulama siapa yang ngomong ini makna alegoris. Bisa ngerti pendapat saya Pak? Pendapat saya ngerti. Lah tadi Pak Dani cerita panjang lebar, oh lihat di barat, yang barat, ya kan? Nah sekarang Pak Dani tunjukin ulama mana yang bilang itu makna alegoris. Silahkan. Siapa nama ulamanya gitu? Oke, saya jawab ya. Dalam Islam, pedoman umat Islam Quran dengan hadis. Oke. Tadi Pak Dani bilang makna alegoris. Al-Quran tuh nggak tulis makna alegoris kan? Kan Pak Dani yang memberikan tafsiran itu makna alegoris. Petunjuk dari Allah.
Kalau ada lumpur hitam, itu menandakan lumpur itu artinya adalah sesuatu yang kotor. Di sini diterangkan lagi, siapa yang lumpur yang kotor itu? Yaitu ada suatu kaum. Kaum yang bagaimana? Kaum yang tidak beriman. Jelas sekali ayat Al-Quran ini. Apalagi? Ya udah, sekarang siapa ulama yang bilang begitu, Pak? Yang saya minta Mungkin ulama. begini, Pak Dhani, Ulama. metode penafsiran sehingga Pak Dhani mengatakan ini alegoris. Metode penafsirannya bagaimana, Pak Dhani? Di sini tidak dikatakan alegoris. Tunjukin aja hadisnya, Iya. mana hadisnya? Katanya hadis. Odas hadis, mana hadisnya? Ini hadisnya Al-Quran wilayah, sudah Pak. jelas kok, kena cari. Lah, Pak Dhani, sebentar. Pak Dhani kan S2, sorry. Sekarang kita berbicara S2, kita berbicara metodologi penelitian. Bapak tunjukkan bagaimana cara validasi bahwa itu fakta. Itu aja. Bapak kok ngomong Ya. S2 buat gak validasi gitu loh. Bapak buat valid Metodenya, apa? Gitu Pak. loh. Metode Metodenya penafsirannya gimana? Saya kasih buku penelitian paling mudah, Sugiono. Silakan, Pak. Ini banyak mana suaranya. Coba pelan-pelan satu-satu aja. Kita kan mencari kebenaran. Ya, Cari kebenaran bukan seperti itu, Pak Dhani. Baratnya Indonesia beda dengan barat orang Eropa gitu loh. Bapak langsung membuat klaim kayak gitu. Saya nggak terima gitu loh. Itu salah. Pasti sudah salah. Itu Bapak nggak buat secara ilmiah. Kita bertanya, di sini dijelas ada orang duduk dekat matahari. Bapak kaitkan alegoris. Kami kejar siapa yang menunjukkan itu bahwa itu alegoris. Nggak bisa loh Pak Dhani. Saya lagi pegang satu buku di sini yang Bapak, saya nggak mau tunjukkan kepada Bapak. Dan semua yang Bapak jawab itu karang semua. Ini Pak Dhani, orang dari Al-Azhar yang menulis, Bapak lebih pintar dari dia gitu loh. Terbitan para Madinah lagi. Yes. Nah, ayolah Pak Dhani, kalau Bapak S2, mari kita berbicara, Bapak tunjukkan bukti empirisnya. Nah, inilah yang saya katakan, teman-teman muslim, Bapak, Pak Dhani dan juga teman-teman lainnya itu gak konsisten. Kalian selalu inkonsisten. Kenapa? Kalian kalau bahas Alkitab, kalian ngomong kami kasih tafsir ini, kalian seolah-olah tahu semua. Tapi kalau kalian kami tanya tafsir, kami tanya ini, kalian langsung kepanasan. Oh, ini Al-Quran sudah menyatakannya. Loh, terus kenapa kalau kami memberikan data kalian masih kemana-mana gitu loh Pak Dhani? Kalau kita berbicara Al-Quran, Pak Dhani, soal validasi Al-Quran, kita masih bisa berdebat di sana. Jadi bahas ini dulu Pak Dhani, jangan kemana-mana Pak Dhani, sorry. Thank you. Iya. Oke, boleh dilanjutkan? Ya silakan Pak. Oke, di dalam surah Al-Kahfi ini, ayat 86, ini tidak perlu ditafsir lagi Pak. Udah jelas kita berpikir, orang yang Bapak katakan S2 ke S3 ke S1. Loh, kalau Bapak bilang nggak tafsir, bagaimana mungkin Bapak langsung bilang itu alegoris? Dengar dulu. Bapak itu nggak masuk. Katanya nggak boleh, nggak usah ditafsir, tapi Bapak sendiri yang nafsir. Nggak masuk itu. Ya, kalau katanya nggak usah ditafsir, tapi Bapak yang nafsir gimana? Menyampaikan, iya, hingga Bapak nafsir gitu. Ini kan ayat Al-Quran. Saya ulangi kembali ayat Al-Qurannya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Apalagi? Tadi Bapak bilang itu makna alegoris. Yang saya tanya, siapa ulama yang ngomong begitu? Itu future. Lagi, lumpur ini menunjukkan orang yang tidak beriman. Lumpur ini berarti itu dalam konteks future atau present pada waktu itu? Jawab saya dulu. Kalau bahasa agamanya madi. Jawab itu dulu, Pak. Karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau saya kan bahasa Arab. Jadi ini namanya madi yang udah lewat dalam lampau. Apalagi? Terus bagaimana Bapak bilang itu Eropa, itu Barat? Bapak kok bohong lagi di sini, Rek? Ini bukan, ini kan yang Bapak katakan hadis tadi. Hadis. Kan tadi yang nampilkan hadis. Siapa yang nampilkan hadis tadi, Pak Bom? Mana hadisnya? Saya yang ngambil tadi. Bapak, kalau di sini kan kalau di sini tidak menyebutkan barat dan timur. Tetapi kalau di dalam hadis, nah ini mengatakan di barat. Coba Anda baca, saya bacakan lagi. Saya bacakan teman-teman. Kayaknya nggak nyambung deh. Pak Dhani, suaranya Pak Saat Dhani. matahari berada di sebelah barat, kemudian Allah bersabda, tahukah di mana matahari itu tenggelam?
Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Nah, kan korelasinya cukup lengkap kok itu. Sebelah barat. Lengkap, karena Iya, Nabi sebelah dari barat. Nabi kamu yang bilang matahari terbenam di lumpur yang hitam. Terus tadi kamu bilang makna Al-Qur'annya adalah alegoris. Ya sekarang kamu tunjukin ulamanya, siapa tuh yang bilang itu alegoris selain kamu? Kamu tadi sendiri yang ngomong, Pak Dani. Silakan Pak Dani. Makanya ini antara hadis dan Al-Qur'an ini ada korelasinya. Korelasinya di mana? Berarti Pak Dani, Yaitu mana yang lebih tinggi Pak Dani? lumpur hitam, itu korelasinya. Kalimat lumpur hitam, itu korelasinya. Di hadis ada lumpur hitam, di Al-Qur'an ada lumpur hitam. Lihat di kamera itu kan, hadis mengatakan lumpur hitam. Di Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi mengatakan lumpur hitam. Di lumpur hitam itu ada satu kaum yang tidak beriman. Nah, kalau hadis ini maka mengarah kepada orang yang tidak beriman. Di mana dia tidak beriman? Yaitu di barat. Arah barat. Hadis ini ngomongin matahari yang terbenam, bukan ngomongin kaum. Itu korelasi yang logis di dalam berpikir. Ngaco. Sangat logis. Iya Pak Dani. Sekarang gini Pak Dani. Pak Dani bilang itu di orang barat. Ya. Sekarang saya tanya Bapak. Itu makna yang disampaikan oleh Nabi ini bersifat sudah berlalu, present, atau future yang akan datang? Kalau yang disampaikan Rasulullah ini fi'il madhi, maksudnya akan datang. Kalau dibaca coba di Arabnya itu kelihatan itu fi'il madhi, maksudnya akan datang. Akan datang. Jelas. Bapak, akan datang. Oke. Tapi kenapa akan firman datang, itu? Pak Dani. Berarti tadi Dani bilang belum datang. Tadi Pak Dani bilang itu tadi sebelumnya. Pak Dani bilang belum datang. Iya, sebelum kejadian Nabi Kalau Muhammad. Sekarang bilang akan datang. Kalau di ayat, makanya korelasinya katakan di dalam surah Al-Kahfi, ini Allah menceritakan tentang Dzulkarnain. Itu namanya yang telah lampau. Ya, oke. Berarti Kita sebelumnya kan pikiran kita. Ya sebelumnya kan. Kalau hadis, kan begini. Hadis, Bentar, kemudian hadis Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabatnya, menerangkan tentang lumpur hitam. Di dalam hadis ada disebutkan barat. Makanya pemikiran kita yang normal karena sudah kita kombinasikan antara ayat Al-Kahfi 86 dengan hadis tadi, korelasinya sangat kuat. Apa korelasinya? Lumpur hitam. Kalau lumpur hitam di dalam ayat mengatakan ada kaum yang tidak beriman. Hadis juga mengatakan demikian. Secara nyata di barat niscaya tidak akan beriman. Dan terbukti. Simpel sekali berpikirnya. Sangat sederhana. Simpel dari mana Pak? Ruwet itu. Adani bilang tadi Al-Quran turun, Allah berikan menyampaikan kepada Jibril, menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa tentang Dzulkarnain ini masa lampau. Berarti dibilang sebelumnya, ya kan? Nah, tadi Pak YNL tanya, Pak Dani bilang untuk masa akan datang. Nah, ini kan bertentangan Pak Dani. Kita juga jadi bingung bagaimana Pak Dani mau jelaskan kepada kami. Kami kan ingin penjelasan. Tolong Pak Dani jelaskan kepada kami biar kami nggak mundur. Jadi bingung. Ini kan ada kesinambungan. Oke. Saya katakan ini berkesinambungan, ayat ini berkesinambungan dengan cerita Dzulkarnain. Pada zaman Dzulkarnain, Allah memberi gambaran bahwasanya di lumpur hitam. Lumpur hitam itu maknanya ada satu kaum yang tidak beriman. Berarti makna lumpur hitam itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Oke? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya tentang cerita. Dia menceritakan ada lumpur hitam. Dia bertanya di mana matahari terbenam. Sebelah barat. Kan begitu di hadis tadi. Nah, disitulah kata Rasulullah tempatnya lumpur hitam. Berarti sebelah barat itu menandakan banyak orang yang tidak beriman. Sesuai dengan ayat ini. Itu sinergi namanya. Berkorelasi. Masa depannya itu kapan?
Masa depannya tuh nanti setelah Nabi Muhammad, Iya, ada terjadi sekarang kan? kita mengalami atau besok? Setelah Masa Nabi depannya. Muhammad lah. Oh, setelah Nabi Lah. Muhammad, Iya. kapan itu? Sampai sekarang. Oh, kenapa dikorelasikan kayak Ya, orang setelah Nabi Eropa? Muhammad, orang Barat kan nggak ada yang ingat. Makanya orang Eropa waktu zaman kejayaan Karena- Islam tuh, orang Eropa, orang Barat tidak bisa dikuasai. Walaupun 2/3 umat Islam menguasai dunia, tetapi sepertiganya masih dikuasai oleh orang Barat. Itu jelas. Korelasinya sangat lengkap. Tidak, Sangat jelas. tidak. Lengkap apaan, Pak? Saya mau katakan Menentukan tidak. titik barat itu Sebentar. semuanya kan tergantung berdirinya di mana, Pak? Bukannya bangsa Mongolia yang kuasai? Ini Dani lagi ngarang bebas nih. Ini bangsa Pak Dani. Mongolia itu yang Pak kuasai Dani. Eropa loh. Oke. Pada zaman keemasan Islam, dunia ini dikuasai oleh umat Islam 2/3-nya dikuasai oleh umat Islam. 2/3 itu catatan sejarah. Berarti sepertiganya belum dikuasai umat Islam. Di mana yang sepertiganya? Kita buktikan. Lihat sejarah. Di Barat, kita lihat. Di Amerika Simple, juga kan? sudah. Di Amerika juga sudah. Di Amerika Gimana? juga. Sampai ke Amerika. Kan Islam belum Padahal ini menyampaikan S2 itu. lucu Sebentar, banget. jangan potong. Di Amerika juga. Di Amerika tidak dikuasai oleh Islam. Dia kan sebelah barat. Hah? Dia kan sebelah barat Amerika. Di Asia? Asia dikuasai. Barat bagi Asia melihatnya Barat. Kalau Arab Makanya lain. tergantung dari mana posisi Arab itu berdirinya. timur. Tergantung dari mana posisinya berdiri. Aduh, Padahal ini ini sesuai S2 judul ini ya. gimana? Ini judulnya nih. Lagi Pak Bombong. Ya, kami orang Eropa, orang Kristen di sana jelek-jelek, elek-elek. Oke. Bukan saya mohon maaf. Oke, nggak apa-apa, Pak Dani. Bukan jangan Anda katakan jelek, tapi dikatakan tidak beriman. No problem. Sudah, oke, saya sudah klarifikasi, nggak usah itu hal kecil, nggak usah diprotes lah, oke? Saya tuh nggak peduli juga kalau gitu, sudah selesai lah, kami nggak baper kok gitu. Saya mau beritahu kepada Pak Dani, di negara-negara yang Bapak lihat orang yang nggak beriman, itulah teman-teman muslim lari cari kehidupan di sana. Dan Pak Dani, orang-orang Eropa yang tidak beriman yang Bapak bilang, itulah di dalam Bapak baca Kompas, detik.com itu 3 bulan yang lalu itu. Negara paling aman, paling tentram di dunia adalah negara yang Bapak bilang tidak beriman alias kafir itu. Tidak ada Ya, satu lumpur negara hitam itu. satu negara barat, negara timur, lumpur hitam kalian itu yang negara kalian yang mayoritas Islam itu yang damai. Tidak ada Pak Dani. Dan saya mau beritahu juga Pak Dani, kabar itu 20 negara Pak Dani, Bapak bisa lihat aja. Semua negara kafir. Tapi bersyukur Pak Dani, di Indonesia tahun yang lalu Indonesia urutan ke-6. Urutan ke-6 apa Pak Dani? Urutan ke-6 negara paling terjorok di dunia. Tapi puji Tuhan ya, tahun ini Indonesia naik turun jadi urutan ke-9. Jadi itu di seri 283 Guru Gembul dia menunjukkan data itu. Negara paling terjorok di dunia adalah mayoritas negara Islam. Sorry, silakan Bapak lihat. Indonesia salah satunya. Betul. Urutan ke-9. Jadi kalau Bapak mau ngomong itu, monggo bantah data. Thank you Pak Bombong. Oke. Yang dikatakan Pak Dani tadi, bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa matahari tenggelam di dalam lumpur, menurut saya Pak, sebagai manusia biasa, saya lebih pintar dari Olo SWT. Karena Olo SWT yang menciptakan langit, bumi, laut, daratan dengan segala isinya kan, begitu kan? Termasuk bulan bintang dan segala isinya. Yes, exactly. Masa seorang Allah yang maha kuasa tidak tahu matahari tenggelam di mana? Kalau SWT juga mengatakan matahari tenggelam di dalam lumpur, itu Tuhan yang bodoh menurut saya. Bukan Tuhan yang pintar. Kalau orang yang tidak sekolah, orang yang tidak punya pendidikan, dia pada saat sore hari dia melihat matahari itu yang namanya sunset itu tenggelam, seperti airnya itu hitam dikatakan berlumpur, itu orang yang tidak sekolah. Tidak punya ilmu pengetahuan. Betul dia mengatakan itu, benar. Tapi kalau orang yang berilmu, dia tidak mengatakan demikian.
Seolah-olah itu air tenggelam di dalam matahari tenggelam di lumpur. Tidak demikian kalau ilmu pengetahuan mengatakan tidak demikian. Saya sayangkan kalau Pak Dhani S2 tidak mengerti tentang ilmu itu, berarti Bapak sekolahnya saya meragukan di mana dulu. Apalagi Allah SWT yang menulis ayat itu mengatakan itu dia tenggelam di dalam lumpur, berarti Tuhan itu tidak cerdas. Lebih cerdas orang ilmiah, orang-orang yang mengerti tentang ilmu bumi. Mereka tahu apa itu artinya matahari tenggelam. Bukan berlumpur hitam, bukan air berlumpur hitam. Di sana dikatakan ada kaum. Di mana ada kaum di sana? Lihat aja sore hari di matahari di Ancol, di mana, di Jakarta atau di mana saja yang tenggelam, di mana ada kaum di sana. Kalau diasumsi mengatakan itu dunia barat itu yang membawa Injil juga ke Indonesia. Orang-orang Eropa yang memberitakan Injil ke Indonesia. Injil sampai ke Indonesia itu dari orang-orang Eropa. Berarti mereka orang beriman. Jangan asumsi bilang orang tidak beriman, itu keliru besar. Salah besar sekali. Jadi kalau Tuhan saja bilang matahari juga tenggelam di dalam lumpur, berarti Tuhan yang bodoh itu menurut saya. Sebagai manusia saya lebih pintar dari Tuhan karena saya sekolah. Oke. Begitu. Silakan teman-teman yang lain lanjutin. Iya. Pak Reu. Iya, ini urusan sunat saya kayaknya nggak kejawab-jawab nanti ini. Coba Pak Dhani sudah. Udah nggak usah kalau kasih jawab, udah itu haknya Pak Dhani, nggak usah. Coba Pak Dhani, enggak Pak, biar Alidara minta disunat lagi tuh. Coba. Bukan, sudah waktu kalau stop ya. masalah Bukan sunat, sudah. mohon maaf ya Pak Lidara. Ya. Itu sudah hendak bermutu karena sudah kadaluarsa itu judulnya. Oh enggak. Kalau Pak Sebentar, itu Pak bagus Dhani. nih. Pak Ini Dhani. saya tarik dulu Pak Ian. Saya juga sebentar Pak Dhani. Banyak umat Saya yang tidak memahami ini. Saya Saya bersyukur ju- Pak Ian mempertanyakan surah Al-Kahfi ayat 86 ini. Kemudian Saya teman juga tadi ada. menyampaikan hadis. Itu saya sangat juga punya ada pertanyaan korelasi. ini. Bagus. Pak Dhani Dan jangan ini jangan lari dulu dibahas. kemana-mana. Pak Dhani sunat itu. Jangan Pak Dhani dibahas. saja dengan kaumnya dan gerombolan itu bertanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tentang Yesus bukan Tuhan, itu nggak basi-basi Pak, kita jawab terus. Ya, Yesus disalib, Yesus manusia. Sekarang jawab sunat saya. Tolong, silakan Pak Dhani. Saya nggak jawab lah. Nggak perlu dijawab. Alawalam. Saya masih mau tertarik ini. Ya. Iya, sekarang Alawalam sudah. Walau-alam berarti boleh. iya. Saya tertarik ini dengan Pak Dhani nggak apa-apa. Berarti Pak Mohon maaf, Kandapir Pak Dhani. dulu Pak Dhani, jangan banyak ngomong dulu. Saya mau nanya Pak Dhani. Ya, Aku jempol Pak jadi Jempol. Salam Pak Jempol. jadi jelas Sabar, itu sabar. sekolah Ketemu lagi, Pak Dhani. S2-nya sama-sama si Mantap. Anu di bawah pohon bambu di tengah got. Nah, ini saya mau tanya juga Pak. Coba Pak Bom tolong dibuka surah Ar-Rahman QS 55 ayat 16. Saya mau Silakan tanya Bang Pak NR Dhani. yang menilai. Ya. Ya, benar Pak Dhani, benar. QS 55 ayat 16. Ini Pak YNL silakan yang tanya. Ini bahan dari saya. Ini QS berhubungan dengan matahari juga. QS 55 ayat 16. Kes berapa? QS 55 ayat 16, Pak. Jadi mengenai sunat, ya kawan-kawan semua di sini itu dongeng. Jadi jangan pernah mau percaya karena tidak ada yang bisa jawab. Aduh, Sian Pak Dhani malam ini tidak bisa tidur. makin parah aja ini. Dan oh enggak libur baca. Kes 55 Pak ya. Ya, 55 ayat 16. Tolong Pak Dhani jelaskan. Kalau nggak mau ditanya tentang dongeng sunat. Oke. Sekarang kita bicara ini, ilmu pengetahuan. Iya. Ya fa bi ayyi Ya. ala rabbikuma tukadziban. Terus dong, kok berhenti, Pak? Ya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Indonesianya, Pak, Indonesianya Pak Dhani, biar orang dengar semua. Nikmat manakah yang akan kamu dustakan? 17 ayat 17. Ayat 17. Tadi 16 itu. Oh, sorry. Boleh dong, salah namanya manusia. Ayat 17. Ya, enggak apa-apa. Oke. Dimaafkan. Ya, baca. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Apa yang mau ditanyakan? Coba Pak YNL, ada nggak di dunia ini ada dua timur sama dua barat?
matahari tenggelam, matahari terbit di tempat ada 2 tempat dan tenggelam ada 2 tempat. Ada 2 betul. Ada 2, satu negara barat, satunya lagi sebelah barat. Ini alegoris apa penggaris nih Pak Dani? Aduh, Alegori sini kayak Pak. satu matahari aja orang Ini Papua mah hitam gitu. ini mah aligator. Di mana ada sejarahnya matahari Mic-nya mute Pak tenggelam Bombom, di 2 tempat. mic-nya mute. Pak Bombom, Ada di mic-nya 2 mute. tempat. Karena sepanjang sejarah matahari terbit di timur 1 tempat dan tenggelam di barat 1 tempat sebelum kiamat. Kalau udah kiamat mungkin ada terbit di 3 tempat atau 2 tempat. Silakan Pak Dani. Ini dia terbit di 2 tempat dan tenggelam di 2 tempat. Silakan Pak Dani. Ini tidak ada mengatakan terbit. Di sini dikatakan Tuhan yang memelihara Tuhan kedua tempat terbit. Tuhan kedua tempat terbit, Pak. Tuhan yang memelihara 2 timur dan Tuhan yang memelihara 2 barat. Di mana ada 2 timur? Coba di mana ada 2 timur? Di mana ada 2 timur? Ada 2 barat. Oh, sebentar. Pak Rewawa. Pak Dani saya bantu ya, Pak Dani ya. Boleh ya? Pak Dani. Pak Dani. Bentar, saya bantu ya. Bentar, Bang. Ini bukan kitab saya, tapi saya udah paham. Ya, Ayo ini bukan loh. kitab saya dong. Pak Dani, lihat kemari Pak Bom bantu. Bapak, udah saya tahu debat sama Pak Bom. Saya jawab, saya lawan Pak Rewawa, Kak. Saya bukan bela, ini saya udah paham. Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani. Iya. Nah, Pak Dani harus bisa jelaskan ke Pak Bom. Aduh, Pak Dani gimana? Jelaskan sama teman-teman begini. Pak Dani, Pak Dani lihat ya. Pak Dani lihat ya. Boleh ya? Pak Dani harus jelaskan ke Pak Bom. Ini bukan kitabnya Pak Bom, tapi Pak Bom paham setelah dilihat kurung buka. Pak Dani gimana sih? Nih, Tuhan kedua tempat terbit. Di sini ada kurung buka. Matahari pada musim panas dan pada musim dingin. Pak Dani harus jawab. Matahari itu terbit pada waktu musim panas dan musim dingin di wilayah timur. Begitu dong. Gimana, Aduh, Pak Dani nggak bisa jelaskan. Benar nggak? Ini Pak Bom. Bukan begitu Pak Bom. Orang jadi bingung. Padahal saya udah jelaskan. Maksudnya begini. Ini Kementerian Agama. Ini kan bukan Kementerian Agama yang Pak Bom ini. Terbitnya kalau di musim panas di timur tempatnya berbeda, kalau pada saat musim dingin di timurnya yang berbeda. Iya, karena mataharinya kedinginan, dia pindah tempat. Jadi Kementerian Agama tidak ada. Menurut geografis bukan seperti itu. Panas dingin itu bukan tergantung terbitnya tempat terbitnya matahari, bukan matahari yang berubah terbitnya, bukan bumi yang berputar. Itu bumi yang beredar. Tapi matahari terbitnya di mana, Pak? Sekali lagi saya katakan di dalam dari Kementerian Agama itu berbeda yang ditampilkan oleh Pak Bom. Coba buka di Kementerian Agama, tidak ada mengatakan terbit. Yang ada di situ adalah Tuhan yang memelihara 2 timur dan Tuhan yang ini saya buka nih. Ya, pokoknya mau muter, namanya sapi ngekor sapi sedang berbuntutnya begini, Pak. Udah Pak Dani, itu udah saya bantu tadi, saya udah mengerti kitabnya Bapak. Kalau teman-teman nggak paham memang, kalau saya udah paham. Ya Pak Dani ya. Tapi salah juga Pak Bom. Enggak. Kalian yang saya udah paham. Udah paham. Emang musim cuma 2, Pak? Ayo debat sama saya, Pak. Emang musim cuma ada 2. Karena musim panas dan musim dingin, matahari terbit. Musim salju. Musim salju di mana dia terbitnya? Musim semi. Dia terbitnya tetap di timur. Nah, nggak ada ditulis salju, Pak. Matahari pada musim panas dan musim dingin. Ya benar. Kan 2 tempat terbit, Pak. Ada 2 tempat terbit. Hujan nggak ada hujan.
tempat dua terbit. Musim hujan nggak ada, Pak. Kan maksudnya di sini kan dijelaskan terbenam matahari kedua musim itu. Ya benar. Menurut Pak Bom juga bagaimana? Mana kasih besar dong, kami nggak lihat. Ayo, saya ingin baca. Itu tadi versi yang tadi ya. Sebentar. Silakan, Pak Dhani. Oke, kita sama-sama Pak Dhani. Kasih besar, kontrol kasih maju. Ya, Terus. Sudah. Terus. Oke, baik. Yang mana? Ayat berapa? 17. Mana? Ya itu 17 ini. Tuhan Baca, Pak. yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Ya benar. Benar. Di mana Benar, dari Pak mana, dunia Pak Bobong? ada dua timur? Timur kan cuma satu Pak, mata angin timur, barat, selatan, utara Pak. Iya benar. Kalau yang tadi benar, kalau yang ini saya bingung. Begini Pak Pak Bobong. Dhani kan saya udah bilang, kalau di sini saya nggak ngerti. Kalau yang tadi saya punya ini mengerti saya. Kalau ini Kalau yang bagus, tadi justru pengertian saya berbeda. Nah, ini Ayo, saya saya biar. ngerti. Ayo Pak Dhani, kenapa kamu kasih tunjuk yang paling terlewat Pak Dhani kena prank. Bukan. Saya jawab yang punya Pak Raya. Ini saya mengerti Pak Bom. Kalau ini saya juga ngerti nih. Kalau Coba, ini, silakan. kalau ini maksudnya, kalau saya melihat kan timur saya kan Papua nih di Pak Bom. Nah, itu satu. Nah, orang Amerika lihat timurnya beda. Nah, itulah namanya jadi dua timur. Bukan begitu. Kemudian orang Pak Afrika? Marman. Orang Afrika? Pak Marman, saya cuma mau tanya, arah mata angin itu ada berapa? Jelaskan aja coba. Yang semua yang ada di room ini. Tetap satu. Ya, mana saja. Oh, utara, selatan, barat, daya, timur laut, timur barat daya, barat laut. Yang ada dua timur di mana nih? Ada mata angin dua timur. Nggak ada. Kalau sampai ada dua itu, Allahnya kebingungan. Tetap aja Enggak, ya. namanya mau di timur Papua timur, di timur tengah ya timur, terus di timur Amerika ya timur, bukan nggak ada dua timur Pak. Kalau begitu ada ratusan timur Pak dari Bang Dhani juga Pontianak Timur. Timur laut. Satu. Lain timur laut. Lain timur laut ini. Daya satu. Tadi dibilang sama Pak, nggak sama King David, pinteran Pak King David. Pak King David ngerti karena dia yang ciptain yang mana timur laut, mana timur barat, mana timur. Pak Lidara, tadi itu ayat Al-Quran apa ada hadis yang Bapak baca? Ayat Al-Quran Pak, Allah kebingungan lagi Pak, lebih pintar saya Pak. Tar ya teman-teman ya. Kalau yang ini saya jelas satu sama dengan Pak Dhani, tapi Pak Dhani protes Al-Quran yang saya tunjukkan. Padahal saya udah kasih tahu bahwa ini saya setuju dengan Pak Dhani. Nah, setelah Pak Rawawa kasih tunjuk yang kementerian punya yang ini, saya jadi kebingungan. Bagaimana saya mau bisa bicara lagi? Di sini kan mengatakan dua tempat terbit dan dua tempat terbenam. Saya bisa menjelaskan. Silakan Pak Dhani, silakan. Semua diam. Oke. Makanya dikatakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Aduh. Udah bahasa Indonesia aja. Barat itu ada dua, barat dan barat daya. Timur ada timur laut. Itu ketika saya sebut tadi baru terpikir Pak Dhani. Tadi sebelum saya sebut Pak Dhani nggak terpikir. Ketahuan nih ya. Sebentar, jelaskan bahwa Quran ini berbeda-beda. Tidak dari satu Quran. Jadi Quran itu juga buku yang berbeda-beda. Jadi versinya banyak. Dah, itu aja. Ini kurang lengkap ini, Pak. Kurang lengkap. Musim jelas matahari tetap terbit di satu tempat, terbenam di satu tempat, tidak mempengaruhi cuaca. Yang mempengaruhi cuaca itu bulan dan bumi yang beredar. Itu kalau di Indonesia nggak lengkap itu. Enggak, sebenarnya tadi kalau Pak Dhani nggak protes saya punya Al-Quran, saya sebenarnya satu dengan Pak Dhani. Saya lawan kalian semua, saya dan Pak Dhani, ayo. Tapi karena Pak Dhani tidak mau dengar saya, enggak, jangan, ada kata dan. Ingat, ada kata dan. Saya bukan membela secara apa, tidak, saya sportif. Pak Dhani yang salah sih, saya kan nggak ada tulis dan. Kata dan berarti ada timur,
pada waktu musim panas, ada dimur pada waktu musim dingin. Itu yang benar, tapi Pak Dhani protes, saya bingung lagi. Nih, coba kita bandingkan. No. Ayo, udah pakai sunat aja dulu. Kalau ini saya setuju, kalau yang ini saya kaget, saya bingung lagi. Aduh, Pak Dhani gimana sih? Udah Pak Dhani benar kok. Mengenai sunat gimana Pak Dhani? Yang sunat? Ya sudah, nggak bisa jawab ya sudah jawab. Aduh, ya, enggak, jadi begini Pak, saya perlu pengakuan, berarti itu dongeng ya Pak Dhani ya, benar nggak? Terserah Anda. Loh, kan Anda Pak Dhani kemarin, ya. Anda tidak. Pak Dhani kemarin kabur dengan pertanyaan saya, dia kabur. Kabur. Dia belum jawab juga pertanyaan saya. Iya. Waktu dia menyatakan bahwa yang ribut-ribut, yang bertengkar itu ajaran iblis. Nah, kemudian saya tanya, kemudian saya tanya, yang bertengkar dan saling membunuh ajaran apa? Ya, nah, itu belum dijawab, langsung kabur dia. Pak Dhani, sunat itu dongeng berarti Pak Dhani ya, ngomong kosong ya, biar semua tahu. Silakan Pak Yanel, apalagi nih Pak Yanel. Iya, sunat, ayat sunat Pak. Ayat sunat Pak, ayat sunat Pak. Kan Pak Dhani bangga banget sama sunat. Sekarang tunjukin ayat sunat Pak di Quran Pak. Abis deh, sunat melulu. Ada yang kangen sama saya ini. Ayo Pak Dhani. Pak Dhani, miss you too, everybody. Ini kayaknya Chiller berminat sunat ini. Sudah 2 kali. Udah berapa kali kita sunat jadinya nanti. Putus. Pak Dhani, mana ayat sunat Pak Dhani? Lah, kan kalau cicak kan yang putus itu ekornya Pak. Pak Dhani. Sabar. Satu-satu. Tar. Silakan Pak Mordecai dengan Pak Rewawa dengan Dhani. Pak Dhani udah nggak jawab Pak. Berarti udah selesai, udah. Udah selesai. Jangan dipaksa Pak, nanti pingsan ya Pak. Berarti dongeng ya, jelas itu dongeng, omong kosong. Yang jelas dia nggak jawab Pak, dia nggak jawab. Berarti udah saya terusin dulu pertanyaan saya belum dijawab Bang Dhani. Saya boleh nanya Bang Dhani Pak Bom. Boleh. Oke, sekarang Pak Lidra Rewawa dengan Pak Mordecai dengan Pak Dhani. Pak Dhani kalau ada yang protes, Pak Dhani kalau ada yang potong pele, Pak Dhani lapor saya. Kemarin kan, kemarin kan Bang Dhani ngambil kesimpulan tuh, umat Kristen sering cakar-cakaran, bertengkar, salah paham, itu ajaran iblis. Nah sekarang saya tanya Bang Dhani, kalau yang cakar-cakaran, selisih paham, bahkan saling membunuh, menghalalkan darah, itu ajaran apa Bang Dhani? Kalau di lebih parah loh. Selain bercakar-cakaran, membunuh lagi, halalkan darah lagi. Dia sama dia lagi membunuh. Ingat nggak kata siapa itu? Siapa itu? Yang dibilang separuh umat dia yang dikafir-kafirkan itu. Nah, kemudian dibilang, oh berarti separuh dari umat Indonesia ini sudah murtad. Siapa si Saril apa? Ya silakan. Jawab jujur ya, jangan ngeles ya. Jawab jujur ya. Iya, kita kan setiap saya berbicara itu kan pasti didengar oleh malaikat. Bagi saya seperti itu ya, keyakinan saya seperti itu. Jadi, mau jawab? Jangan banyak bertele-tele muter sana muter sini. Jawab aja. Itu ajaran apa? Ajaran Tuhan atau ajaran setan? Itu aja. Kalau ajaran Tuhan saya terima apapun jawaban Anda. Jangan ngegas Pak, nanti merajuk dia Pak. Itu aja. Kamu kan bilang umat Kristen itu sering cakar-cakaran, berarti ajaran setan. Bukan. Sekarang kan begini, Bang Dhani kan bilang kemarin menyatakan bahwa yang cakar-cakaran itu umat Kristen itu adalah ajaran setan. Sekarang saya tanya, kalau yang cakar-cakaran bahkan membunuh itu ajaran apa? Itu aja dijawab. Ajaran setan atau ajaran Tuhan? Apapun jawaban Bang Dhani, saya terima. Bang Dhani kemarin bukan dialog, Bang Dhani kemarin membuat pernyataan, menyimpulkan.
Nah, sekarang saya tanya balik, Bang Dani jawab aja, ajaran setan atau ajaran Tuhan? Itu aja. Ya, saya tidak mau menjawab. Daripada nggak menjawab berarti Bang Dani saya hargai, terima kasih. Berarti kemarin Bang Dani ngarang. Berani menyimpulkan ajaran orang, tetapi ajaran sendiri nggak berani menyimpulkan. Ya. Nah, itu pelajaran untuk Bang Dani. Jangan sekali-sekali menyimpulkan ajaran orang, Bang Dani. Sangat tidak baik, sangat tidak bermoral. Ya, terima kasih Pak Bombom. Ini pelajaran untuk Bang Dani. Jangan terlalu ngegas Pak Mordecai, nanti dia ngambek. Bukan, ini hakikat dari dialog. Hakikat dari dialog, jangan sekali-kali ya mengambil kesimpulan ajaran orang lain. Bertanya saja Bang Dani. Pingsan dia Pak Mordecai, kasihan. Pak Ciler tanganin room dulu ya. Pak Lobo kayaknya tidur. Saya ke belakang dulu sebentar. Pak Ciler suara besar. Tolong ya. Bro YNL, coba tanyakan sama Pak Dani. Di Quran itu kan boleh saya bertanya Pak YNL? Kata-kata sabat itu. Arti sabat itu di Quran apa gitu Bro YNL? Coba tanyakan. Dia tidak mau jawab kalau saya nanya itu. Kan ada pelanggaran hari sabat, pelanggaran sabat. Nah, di Quran itu sendiri apa sih penjelasan sabat itu? Sabat itu teman karib, sahabat. Itu sobat Pak, bukan sahabat. Oh, beda O sama A. Damai lah. Nah, itu tahu nggak yang di kelapa tuh, yang untuk ijuk tuh sabut. Atau yang memotong rumput. Iya, sabit. Jangan Pak Dani, jangan dulu Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani semuanya. Pak Dani. Jadi merajuk orang tua itu Jangan dulu Pak Dani. Aduh. Yang semalam belum selesai kok. Aduh. Ada kacau itu. Merajuk orang tua itu. Dani udah pergi. Nggak bisa jawab lah. Aduh, suaranya nggak kedengaran. Tapi Bang Dani hebat loh. Kadang-kadang pura-pura santun loh, tapi bahasanya menggigit. Kemarin itu gak seenak perut dia menyimpulkan bahwa kita ini kadang-kadang sering diskusi sesama Kristen, kadang-kadang mesti diskusi tentang ketuhanan, ya. Kemudian ada selisih pendapat, beda pendapat, lalu dibilang itu ajaran iblis. Tapi kita kan tidak sampai bunuh-bunuhan. Tapi mereka ini sampai bunuh-bunuhan, selisih paham dan bunuh-bunuhan, bahkan saling mengkafirkan. Ya kan? Nah, kalau begitu ajaran apa? Lebih daripada itu loh. Ajaran setan kah atau ajaran Tuhan? Nah, silakan dijawab. Dia nggak jawab. Makanya Pak Mordecai saya herannya ada profesor S3, wah pakai hebat. Tapi kalau masih percaya sama ini ya, sama ajaran ini, heran saya. Ya kalau saya sih nggak pusing lah, itu hak mereka lah. Tetapi yang nggak boleh itu mereka kayak Dani kemarin langsung mengambil kesimpulan, ya, bahwa umat Kristen itu begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi ya ini siapa yang salah nih? Dani keluar, saya atau Pak Mordecai ini? Dua kali dua-duanya.